Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami hadirkan lagi informasi ke hadapan Anda. Kepala Pasukan Keamanan PBB di Lebanon, Unifil, membenarkan 2 prajurit TNI gugur akibat ledakan yang mengenai kendaraan mereka saat konvoi logistik di wilayah Bani Hayyan. Sehari sebelumnya, 1 prajurit TNI gugur akibat serangan Israel ke markas Unifil di wilayah Lebanon Timur. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayyan, Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti keluarga prajurit TNI Praka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Suasana haru menyelimuti rumah duka Praka Farizal Ramadan. Sejumlah kerabat dan juga tetangga ini mulai berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir bagi sang penjaga perdamaian yang gugur di Lebanon. Kepergian Praka Farizal meninggalkan luka mendalam terutama bagi sang ayah. Menurut pihak keluarga, 1 hari sebelum insiden maut itu terjadi, almarhum sempat berkomunikasi melalui telepon untuk menanyakan kabar keluarga di kampung halaman. Pihak Kodim 0731 Kulon Progo terus melakukan koordinasi intensif untuk prosesi penyambutan jenazah secara militer. Komandan Kodim memastikan bahwa seluruh hak dan juga penghormatan terakhir bagi almarhum akan diberikan secara penuh sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya. Sosok mendiang Praka Farizal dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, mudah bersosialisasi dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Almarhum memulai pengabdiannya sebagai anggota TNI pada tahun 2016 dengan tugas pertama di Aceh setelah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam 1 tahun terakhir ia mendapatkan kepercayaan untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Dari maghrib kalau wingi sonten. Berarti sekitar Jumat ya. Nggih, nggih Cak. Derenge niku buat nganu niku. Oh, Karena itu buatan kayaknya. di sore hari. Sempat menyampaikan waktu komunikasi sempat menyampaikan apa? Menyampaikan apa-apa, sinyalmu elek ya Pak minoten niku. Nah, nanti kami masih berkomunikasi dengan pihak PMB TNI untuk terkait dengan pemulangan almarhum. Jadi saat ini masih tahap menunggu. Insya Allah mudah-mudahan lusa sudah bisa sampai tanah air. Ya, tentunya duka cita kita mendalam ya untuk Praka Farizal Ramadan, dan semoga keluarga di Kulon Progo ini selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan juga. Ya. Kita juga akan mengupdate informasi terkini langsung dari sana bersama rekan kami Ari Wibowo. Selamat pagi. Ari, apa informasi terbaru di sana? Silakan Ari. Ya, selamat pagi Ari Fadil dan Kamara TV Semua. Bisa saya jelaskan. Hingga saat ini pihak keluarga Praka Farizal masih menunggu kedatangan jenazah yang diterbangkan dari Lebanon. Terus karangan bunga mulai membanjiri rumah duka di Sidorejo, Lenggah, Kulon Progo. Praka Ramadan sendiri dikenal dengan sosok yang pribadi yang baik, senang bersosialisasi bertangga, dan untuk tugasnya sendiri mengawali karirnya di tahun 2016 lalu di Aceh, kemudian setahun terakhir ini
berangkat ke Libanon. Raka Farijal sendiri merupakan dua bersaudara dari ayah Imam dan ibu Susi. Ya, Ari, adakah informasi yang disampaikan kepada keluarga melalui kodim setempat ya? Atau mungkin Anda mempunyai informasi lainnya yang disampaikan mungkin saja dari Mabes AD atau Mabes TNI mengenai rencana kepulangan dari almarhum Praka Farizal Ramadan? Hingga saat ini pihak keluarga maupun dari Kodim masih menunggu konfirmasi dari Mabes TNI. Belum ada kepastian pasti datangnya jenazah di rumah duka begitu. Baik, Ari Wibowo, terima kasih banyak atas informasinya langsung dari Kulon Progo, Yogyakarta, dan selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan perbincangan hari ini, Mas Ridwan, kalau berbicara mengenai dalam waktu dekat, kemarin juga kita sempat mendengar bahwa Amerika Serikat ini juga memberikan ultimatum, kemudian tidak jalan, kemudian juga sampai tanggal 6 April harus ada keputusan dibuka atau tidak Selat Hormuz, kemudian nanti akan ada langkah lebih tegas dari Washington. Tapi Anda melihat apakah mungkin ada exit strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat melihat udah kepalang nih, seperti saat ini 50.000 pasukan loh berada di negara Teluk yang akan kemana nasibnya nantinya? Ya, salah satu opsi terakhir dari Trump memang ground invasion, Ratih ya. Karena no way exit, nggak ada jalan lain kecuali invasi itu. darat berarti invasi darat itu nih menjadi salah satu Keniscayaan. keniscayaan buat Trump untuk menyelamatkan mukanya ya. di dalam politik dalam negeri Amerika. Karena kalau invasi darat ini berhasil, lalu kemudian secara magical, dramatical itu tentara Amerika bisa menguasai Teheran, maka kemungkinan negara-negara kawasan di sekitar Teluk itu akan firm untuk mendukung Amerika. Saat ini kan mereka menahan diri ya. Ibaratnya nonton di tikungan gitu, Mbak Ratih. Nanti siapa nih yang kira-kira bakalan menang nih, apakah Iran atau Israel atau Amerika. Nah, kalau sudah mulai terlihat mereka akan menunjukkan sikap. Saat ini mereka sangat menahan diri, terutama negara-negara Teluk ya. Karena ya mereka khawatir kalau Iran ini berhasil unggul dan mereka salah dalam memilih teman, salah memilih kubu, ya mereka menjadi negara yang terancam, dalam tanda petik terancam. Yang paling merasa khawatir tentu saja Israel. Itulah kenapa tadi pertanyaan Mas Arief sebelum break, kenapa intelijen Mossad mati-matian berupaya untuk melakukan provokasi sehingga perang ini tidak segera berakhir. Ya, terus berlanjut. Terus berlanjut karena Israel berkepentingan di situ. Israel Raya, kemudian Israel berkepentingan agar Iran tidak menjadi negara dominan di situ. Israel berkepentingan agar negara-negara Timur Tengah yang lain itu tidak tunduk dalam kepentingan Iran. Jadi kalau disebut apakah ada kerjasama intelijen, tentu saja. Pasti. Tentu saja Iran juga mempunyai dukungan intelijen untuk menghadapi invasi darat. Untuk menghadapi invasi darat, terutama termasuk dari Rusia ya. Rusia ini kan ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa tentara-tentara komando dari Iran itu berlatih juga di Siberia. Wow. Di Siberia itu Rusia Utara ya. Dengan iklim yang lebih dingin lagi, lebih ekstrim lagi. Jadi kalau kemudian ini dia dilatih oleh Spetsnaz, ini dilatih oleh pasukan komandonya Rusia, ditambah lagi mereka sudah memahami karakteristik Special Force, Delta Force-nya Amerika, ya sudah. Ini akan menjadi nilai leverage keunggulan dari pasukan infanteri Iran. Wow, sudahlah dilatih Amerika, dilatih lagi Rusia. Lengkap nih sudah ya berarti. Dengan suhu yang ekstrim bahkan ya. Mas Pizarro dari Anda mungkin? Iya, mungkin ada beberapa exit strategi yang bisa dilakukan, tetapi ini bukan dari Trump, tapi dari Kongres. Ya, kita mengetahui bahwa aturan Amerika Serikat, ya resolusi tentang perang mereka, Kongres hanya memberikan waktu 60 hari atau 2 bulan ya untuk Amerika Serikat atau pemerintahannya dalam melakukan perang. Jika dinilai itu tidak berhasil, malah menambah buruk citra Amerika Serikat dan berdampak pada ekonomi, Kongres bisa mengetuk palu untuk kemudian menghentikan perang atau tidak memberikan otorisasi terhadap Donald Trump melanjutkan perang. Mungkin itu bisa saja menjadi exit strategi bagi Trump. Dia merasa tidak kalah karena memang dituntut oleh Kongres dia untuk menarik diri ya. Tetapi memang itu tergantung sejauh mana Partai Republik ini itu juga bisa beyond Trump. Tidak dikendalikan oleh Donald Trump ya. Tetapi kita jangan lupa sekarang ada eskalasi yang baru di mana
gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil itu mendesak agar Amerika Serikat menghentikan perang. Kita ingat dulu ya, Richard Nixon menghentikan perang di Vietnam itu karena tekanan sipil. Gitu ya, bukan soal kalah menang, tapi ada pergeseran pola mau mendengar apa? Mau mendengar ya, ada pergeseran masyarakat domestik Amerika Serikat yang kemudian mulai speak up tentang sikap anti perang terhadap Vietnam dan juga ada semacam burnout dari tentara Amerika Serikat. Mungkin saja itu bisa dijadikan pertimbangan oleh Donald Trump untuk tidak kemudian melakukan serangan terhadap Iran. Sosoknya seperti itu kah Trump? Memang akan sangat tipis sekali Trump bisa seperti itu ya, gitu ya. Dia sangat tipis sekali. Tetapi kan pilihannya dia mau tetap berlaku seperti itu atau kemudian kekuasaan dia mulai runtuh, ya kan gitu. Jangan lupa Donald Trump pernah kalah dulu di pemilu yang pertama dia menang, kedua dia kalah sama Demokrat. Bukankah itu juga salah satunya karena faktor kegagalan Trump? Dan kalau ini terjadi, ini kan akan mengulangi hal yang sama. Menurut saya ada kemudian pertimbangan-pertimbangan strategis ya di dalam internal Amerika Serikat yang kemudian untuk membawa status quo ya udah begini-gini aja. Gitu ya. Apalagi kemudian lobby-lobby dari Turki misalkan, kan Turki Pakistan ini cukup dekat dengan Amerika Serikat, itu berhasil ya melakukan lobby minimal untuk sementara ya, untuk sementara jeda sementara lah bahasanya untuk tidak kemudian membuat eskalasi perang. Turki sudah mewanti-wanti negara-negara Arab bahwa ini bukan perang kita, ini perang jebakan dari Israel. Dan kita jangan sampai ikut skenario Israel untuk kemudian berbenturan dengan Iran. Nah, tinggal sekarang bagaimana kemudian negara-negara Teluk itu juga punya sikap yang sama untuk kemudian juga bisa memberikan ancaman kepada Trump. Kalau tadi di awal diskusi pemirsa Anda menyimak ya, dari awal ada kalimat dari Mas Ridwan yang perlu kita garis bawah, ini 24 jam ya Mas Ridwan ya. Ini kita tunggu seperti apa eskalasinya ya. Apakah Amerika tetap nekat akan melakukan invasi darat meskipun itu konyol bagi sebagian orang ya untuk dilakukan. Kita nantikan ya. Diantikan teruslah perkembangannya ya. Terima kasih Mas Ridwan Nabit. Terima kasih Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap karyawan ayam geprek yang jenazahnya ditemukan di dalam freezer di Bekasi, Jawa Barat. Saat lagi tetap bersama kami.